Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin, NIM 218441040, kelas 2 ED, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Otomasi Manufaktur dan Mekatronika, Politeknik Manufaktur Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat pada mata kuliah Akuisisi Data dan Instrumentasi untuk memenuhi tugas UTS sesi 2 dengan dosen Ibu Fitria Suryatini. Baik, kita lanjut dengan penjelasan-penjelasan dari proyek yang telah saya buat. Yang pertama, terdapat sensor LM35 yang menjaga suhu untuk tetap berada di atas 35 derajat Celcius, karena ketika LM35 membaca suhu air kurang dari 35 derajat Celcius, heater akan menyala, sehingga air akan tetap berada pada suhu lebih besar dari 35 derajat Celcius. Yang kedua, terdapat juga sensor ultrasonik yang membaca jarak. Ketika gelas berjarak kurang dari 20 cm, maka akan mengaktifkan motor atau valve agar air dan bubuk kopi masuk ke gelas. Jika gelas sudah dikira penuh, ambil gelas hingga berjarak lebih dari 20 cm. Maka motor atau valve tersebut akan kembali nonaktif atau off. Lalu terdapat juga diagram blok dari mesin pembuat kopi otomatis itu. Sensor LM35 beserta sensor ultrasonik akan mengeluarkan output yang dibaca oleh Arduino. Arduino itu sebagai otaknya, lalu mengeksekusi kepada heater dan motor valve. Lalu mentransmisikan data kepada DAC software menggunakan Virtual Serial Port dan VISA. Lalu terdapat DAC hardware. Yang pertama ada Arduino. Ini gambar Arduino. Fungsi dari Arduino itu sendiri yaitu mengontrol semua aktivitas dalam sistem kontrol yang sudah didesain, baik pembacaan sensor, input-output, komunikasi data antar Arduino dengan perangkat lain. Di sini dengan review dan mengendalikan motor stepper, servo, dan lain-lain. Ini ada spesifikasi dari Arduino itu sendiri. Operating voltage-nya menggunakan 5 volt. Input voltage recommended 7-12 volt. Terus terdapat juga LM35. Fungsi dari sensor suhu LM35 adalah mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Ini terdapat gambar dari LM35. Kaki satu ada VCC, out, dan ground. Dan ini karakteristik dari sensor suhu LM35. Salah satunya memiliki sensitivitas suhu dengan faktor skala linier antara tegangan dan suhu 10 mV per derajat Celcius sehingga dapat dikalibrasi langsung dalam Celcius. Memiliki ketepatan atau akurasi kalibrasi yaitu 0,5 derajat Celcius pada suhu 25 derajat Celcius. Memiliki jangkauan maksimal operasi suhu antara minus 55 derajat Celcius sampai plus 150 derajat Celcius dan seterusnya. Terus yang ketiga ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Dan ini ada gambar beserta spesifikasi dari sensor ultrasonik HCSR04. Dan komponen-komponen lain terdapat resistor untuk menghambat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian elektronik. Terdapat juga transistor NPN, terdapat juga potensiometer, dan relay. Seperti inilah rangkaian elektriknya. Jadi bisa dilihat terdapat Arduino, ultrasonik, LM35, potensiometer, LCD, motor DC, terus COM-PIM,
virtual terminal, resistor, terus transistor NPN, relay, LED ini untuk menunjukkan heater dan saya menggunakan LED. Terus ada sumber dan ground. Ya, inilah program Arduino yang telah diprogram menggunakan aplikasi Arduino IDE. Bisa dilihat programnya. Dan program inilah yang nantinya akan kita masukkan ke Arduino yang ada di Proteus dengan cara mengcopy file .hex-nya lalu dimasukkan ke Proteus. Paste. Oke. Lalu kita lihat lab view-nya. Ini terdapat rangkaian lab view, terdapat visa, terus match pattern. Nah, match pattern ini bertujuan untuk memisahkan data yang dikirim kepada lab view agar tidak bersatu, karena data yang dikirim ke lab view ini ada dua, data dari suhu dan data dari jarak. Dari suhu itu LM35 dan dari jarak itu ultrasonic. Dan terdapat indikator heater yang bertujuan memberitahu ketika heater itu aktif dan non-aktif. Terdapat waveform chart, grafik. Dalam grafik tersebut menunjukkan grafik dari LM35 dan grafik ultrasonic. Dan terdapat juga indikator motor atau valve yang bertujuan memberitahu kapan motor itu aktif dan non-aktif. Seperti inilah tampilan interface-nya. Ini visa resource name, terus ada stop, ada indikator motor atau valve, ada indikator heater, ada data yang dikirim oleh LM35 atau data suhu, dan ada data dari ultrasonic. Terdapat juga termometer dan waveform chart. Waveform chart atau menunjukkan grafik dari sensor ultrasonic dan LM35, temperatur dan distance. Ya, jika kita ingin mencoba menjalankan rangkaiannya, kita harus masuk ke VSP dulu, Virtual Serial Port, karena ini simulasi. Terus kita membuat portnya, pair, next. Nah, ini bebas mau COM berapa saja, saya memilih COM 1 dan COM 2. Kita statusnya ready, masuk ke Proteus, masuk ke Compim, dan pilih COM. Saya memilih COM 1. Dan ini physical baud rate-nya 57.600, virtual baud rate-nya 57.600. Dan harus diingat, harus disamakan dengan program yang ada di Arduino. Ini serial begin 57.600, maaf. Dan yang ada di live view juga seperti ini. Baud rate-nya 57.600. Lalu kembali ke Proteus. Jika sudah oke, COM 1 dan live view, berarti jika Proteus COM 1 berarti live view COM 2.
Saya ingin sedikit memberitahu bahwa Proteus yang terinstall di laptop saya sering terjadi crash beberapa detik setelah kita menjalankan programnya. Jadi saya memohon maaf apabila pada saat saya menjelaskan rangkaiannya tiba-tiba terjadi crash atau Proteusnya keluar sendiri. Lanjut. Setelah menentukan COM1 dan COM2 pada LabVIEW dan Proteus, kita jalankan programnya pada LabVIEW dan juga pada Proteus. Ya, di sini terbaca suhu 28 derajat Celcius. Dan di LabVIEW pun suhu terbaca 28 derajat Celcius. Dan di termometer pun juga terbaca 28 derajat Celcius. Heater menyala karena suhu kurang dari 35 derajat Celcius dan jarak 558 cm sehingga motor mati karena belum memenuhi syarat yaitu kurang dari 20 cm. Kita coba rubah suhunya menjadi 36. Kita lihat dari LabVIEW-nya. Di LabVIEW-nya pun suhu berubah menjadi 36 derajat Celcius dan di termometernya pun suhu berubah menjadi 36 derajat Celcius. Heater mati karena telah memenuhi syarat lebih dari 35 derajat Celcius. Mohon maaf Proteusnya crash, kita buka kembali langsung saja. Tadi di 36 derajat Celcius. Ya, terbaca 36 derajat Celcius. Kita coba rubah dari jarak. Kita rubah potensiometernya, mengibaratkan potensiometer ini benda yang berada di depan ultrasonik. Jarak membaca 4 cm atau benda berada 4 cm di depan ultrasonik sehingga motor pun menyala karena memenuhi syarat yaitu kurang dari 20 cm di depan ultrasonik dan suhu masih 36 derajat Celcius, begitupun termometer. Kita coba rubah lagi dari potensiometernya. Kita lihat di LabVIEW, jarak menjadi 26 cm di depan ultrasonik sehingga motor pun mati karena tidak memenuhi syarat. Mohon maaf, Proteusnya kembali crash. Kita buka kembali. Tadi di 36 derajat Celcius. Kita langsung rubah potensiometernya dan juga ininya LM35 menjadi 31 derajat Celcius. Kita lihat di LabVIEW. Di LabVIEW terbaca suhu 31 derajat Celcius dan jarak 256 cm. Kita rubah potensinya kembali. Terbaca jarak menjadi 167 cm di depan ultrasonik. Jadi kesimpulannya adalah akuisisi data adalah proses perubahan data dari sensor menjadi sinyal-sinyal listrik yang kemudian dikonversi lebih lanjut menjadi bentuk digital untuk pemrosesan dan analisis oleh komputer. Ya, jadi segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.